Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ada seorang yang disebut ateis. Ateis itu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, seorang ateis yang bernama Georgi Kurtak. Tahun 2015 dia itu mengaku satu hal. Dia ini adalah pemain musik juga Bapak Ibu. Dan dia berkata, kalau saya main musiknya Bach, maka musik klasik itu, maka saya tidak bisa untuk tidak percaya apa yang dipercayai oleh Bach. Dan dia berkata bahwa saya sebenarnya seorang ateis, tidak percaya Tuhan itu, tidak punya agama. Tapi kalau saya itu main musik daripada Bach ini, mau tidak mau di dalam musiknya itu, dan karena musiknya saya jadi percaya. Karena seluruh musik Bach itu adalah sebuah doa yang mana membawa saya mau tidak mau melihat kepada Allah yang dimiliki oleh Bach. Saudara, kalau saya berpikir mengenai cerita ini, saya kagum kepada Bach karena rupa-rupanya dia ini bukan hanya dekat Tuhan. Tapi apa yang dia kerjakan membawa orang lain mendekat pada Tuhan. Membawa orang lain itu untuk bisa kenal Tuhan. Tersentuh hati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita, salah satu yang bisa menyentuh orang lain, itu adalah pujian kita, penyembahan kita. Ketika saudara memuji, menyembah Allah, tanpa saudara sadari, pujian penyembahan itu bisa menyentuh kehidupan orang lain. Nah, banyak orang di dalam hidup ini tidak mementingkan yang namanya menyembah. Yang penting buat saya adalah berdoa, yang penting buat saya adalah minta sesuatu pada Allah. Ada yang bilang yang penting buat saya adalah dengar firman, lalu terima firman itu saja. Tapi kita lupa, menyembah adalah bagian penting kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bahwa saudara dan saya, kita diciptakan untuk menyembah. Amin Bapak Ibu. Menyembah itu sesuatu yang kekal. Menyembah itu abadi Bapak Ibu. Karena itu adalah sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini, lanjut terus sampai kepada dunia yang akan datang. Menyembah. Khotbah akan berhenti. Nubuatan itu berhenti, penginjilan berhenti, sekolah minggu berhenti, segala sesuatu berhenti. Bahkan mengajar pun berhenti, sekolah Alkitab pun berhenti pada satu titik. Tetapi yang akan lanjut terus dari atas muka bumi ini naik sampai ke dalam sorga adalah penyembahan. Tetapi berapa banyak anak Tuhan tidak menitik beratkan pada penyembahan. Penyembahan itu adalah memberikan sesuatu dari kita kepada Allah. Berkat itu adalah dari Allah kepada kita. Seringkali jadi orang Kristen kita hanya mementingkan apa yang dari Allah kepada kita. Kita tidak pernah pentingkan apa yang dari kita kepada Allah. Sesuatu yang penting bagi Allah, yaitu adalah ketika kita memuji dan menyembah Allah. Kalau saudara memuji Allah, menyembah Allah, setan itu takut. Setan itu mengalami serangan jantung. Kalau saudara memuji Allah, menyembah Allah, setan mengalami gempa bumi kerajaannya ketika saudara dan saya menyembah Allah. Kalau kita hanya duduk, dengar firman, baca firman, hafal firman, belum Bapak Ibu. Setan itu baru panik kalau seorang anak Tuhan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. 2 hari yang lalu saya melihat di YouTube sebuah video singkat. Seorang yang bekerja, seorang wanita bekerja di kantornya malam hari. Entah di lantai berapa, di gedung entah berlantai berapa itu. Gelap semua. Yang terang itu hanya 1-2 lampu yang agak suram. Sama meja kerjanya dia.
Lalu ada CCTV. Nah, wanita ini bekerja, terekam semua di CCTV. Sedang dia kerja, ngambil file dari filing kabinet, lalu duduk di mejanya, lalu menghadap komputer, ketak-ketik. Di tengah-tengah remang-remang itu muncul sosok yang berbeda. Mendekati filing kabinet yang ada dekat wanita ini. Begitu sampai di filing kabinet, sosok ini terekam di CCTV, hilang. Tiba-tiba wanita yang sedang ngetik dan kerja sendirian, itu berontak-berontak saudara. Kebanting-banting dan dibanting-banting. Dan saya lihat itu, saya tahu wanita ini dimasuki oleh roh itu. Kenapa begitu mudah? Kenapa begitu mudah? Satu, saya yakin dia tidak punya Kristus dalam hidup. Dua, saya tahu tidak ada hidup penyembahan yang benar dalam hidup. Oleh sebab itu saya katakan, orang Kristen itu diincar setan. Ojo wedi. Orang Kristen itu tiap hari dilihat setan. Dan dilihat mana yang menyembah, mana yang tidak. Nah, saudara termasuk yang mana? Engkau termasuk orang Kristen yang menyembah atau orang Kristen yang tidak punya penyembahan dalam hidup? Ini setan tahu. Setan tahu siapa yang di dalam hidup itu berdoa. Setan juga tahu siapa dalam hidup tidak pernah berdoa. Bukan hanya Tuhan tahu, setan tahu. Setan tahu siapa yang tidak pernah baca Alkitab. Setan tahu siapa yang tidak pernah menyembah. Dan saya beritahu, yang tidak pernah menyembah itu tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan untuk melawan godaan, tidak punya kekuatan ketika diserang oleh kuasa-kuasa, tidak punya kekuatan. Tapi kalau saudara hidup dengan penyembahan, setan takut. Saya beritahu, setan tidak pernah takut engkau kaya. Setan tidak pernah takut orang kaya. Setan tidak pernah takut yang namanya pejabat. Setan tidak pernah takut yang namanya manusia yang punya pangkat. Posisi yang hebat dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah negeri. Setan itu hanya takut manusia yang menyembah. Amin. Itu sebabnya salah satu godaan dari 3 godaan besar yang setan luncurkan kepada Yesus adalah apa? Sembahlah aku. Dia mau supaya Yesus jangan nyembah yang lain. Jangan Yesus menyembah Allah yang hidup. Yesus waktu di dalam dunia, dia mau supaya Yesus sembah dia. Dan dia mau saudara sembah dia. Jangan dikasih. Sembahlah kepada Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita harus berubah. Karena kita tidak pernah bisa menutup-nutupi dari sorga, dari para malaikat, dari para setan. Apakah kita penyembah atau bukan, Anda tidak bisa tutupi itu. Saudara bisa nutupi itu dari saya. Saudara bisa nutupi itu mungkin dari tetangga. Saudara bisa menutupi itu dari orang lain, teman-teman segereja. Saudara bahkan bisa bohong bahwa engkau adalah seorang penyembah, padahal mungkin bukan. Tapi ingat, Allah tidak pernah bisa ditipu. Setan juga tidak, karena dia tahu saudara menyembah atau tidak. Itu sebabnya perkuat penyembahan saudara. Itu menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Ada banyak kali kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Israel dimenangkan karena pujian penyembahan mereka. Bukan karena senjata mereka paling hebat, bukan. Bukan karena strategi mereka paling hebat, bukan. Tapi karena penyembahan mereka itu hebat. Oleh sebab itu, perkuat penyembahan saudara. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya ingin bicara mengenai strong worship. Penyembahan yang kuat. Penyembahan yang kuat.
bagaimanakah kita bisa membangun hidup punya sebuah penyembahan yang kuat di hadapan Allah. Dan apa yang akan terjadi kalau saudara dan saya memiliki penyembahan yang kuat di hadapan Allah? Nomor satu, kita lihat baik-baik. Strong worship is only by the Holy Spirit. Penyembahan yang kuat hanya akan terjadi oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Tidak ada manusia bisa menyembah Allah dari kedagingannya. Tidak ada penyembahan yang akan bisa menyenangkan hati Tuhan kalau bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus bicara mengenai Roh Kudus, bahwa manusia perlu lahir baru dari air dan roh. Ketika dia bicara kepada Nikodemus itu di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perlu seseorang itu mengalami pembaharuan, lahir baru secara rohani, dipenuhi Roh Kudus, baru dia bisa mengalami sesuatu hal-hal yang indah secara roh. Dia bisa memuji dan menyembah Allah di dalam Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Bahkan Yesus perintahkan murid-muridnya harus penuh Roh Kudus. Kisah Rasul fatsalnya yang ke-1 ayat yang ke-4, ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Yesus bicara bahwa baptisan Roh Kudus ada. Supaya saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, lalu menerima karunia Roh Kudus, lalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kalau saudara memuji, menyembah, itu tidak lahir dari daging yang penuh dengan dosa, tapi Roh Kudus yang pimpin saudara memuji, menyembah Allah. Itu sebabnya murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul Fatsal yang kedua itu ayat 5. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan juga kita melihat bagaimana Paulus penuh dengan Roh Kudus. Soalnya saudara melihat Paulus adalah seorang yang dikatakan anti-Kristen, anti-Yesus, anti-gereja, anti-Roh Kudus. Karena dia tidak mengerti, dia seorang Farisi tulen. Farisi yang betul-betul Farisi totok. Itu Saulus atau Paulus. Tapi hidupnya berubah. Waktu dia ketemu dengan Yesus dalam perjalanan untuk menganiaya gereja. Cahaya yang datang itu begitu terang sampai dia jatuh dari kuda. Matanya buta. Lalu dia mendengarkan satu kalimat yang berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Baru dia sadar, ternyata sekian lama aku hidupnya salah. Justru yang benar kau aku aniaya. Tapi matanya buta, dipimpin masuk ke dalam kampung. Tinggal di dalam hidup seorang, di dalam kampung tersebut. Kemudian saudara dikirim seorang nabi kepadanya. Ananias datang, lalu kemudian berbicaralah Tuhan kepada Ananias. Karena Ananias disuruh ke rumahnya, ke tempat di mana Saulus ada. Ananias takut. Tuhan, engkau suruh aku pergi rumahnya orang yang tukang bunuh orang Kristen. Engkau suruh aku bunuh diri. Kenapa sih Tuhan? Lalu Tuhan jawab dia di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu.
Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi, lalu penuh dengan apa? Roh Kudus." Jadi kalau saudara lihat pelayanan Petrus itu luar biasa. Saulus itu pelayanannya luar biasa, atau Paulus itu pelayanannya luar biasa. Itu bukan karena dagingnya, bukan karena manusianya, tapi karena dia mengalami penuh Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus belajar hidup penuh Roh Kudus. Paulus ini jago memuji Allah, jago. Dia itu nyembah Allahnya jago. Paulus itu berbahasa roh, bahkan dia berani klaim bahwa aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Yang tadinya anti, yang tadinya tidak penuh Roh Kudus, yang tadinya tidak bicara di dalam bahasa roh. Kemudian dia berkata bahwa aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Wow. Berarti orang ini punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 15. "Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Jadi disitulah kita melihat bahwa betapa seorang Saulus atau Paulus penuh Roh Kudus. Hidupnya diubahkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca kisah mengenai seorang laki-laki yang diperkenalkan kepada seorang wanita yang kemudian mereka menikah. Tapi dikenalkannya jarak jauh. Sehingga pria itu datang ke airport untuk jemput calon istrinya yang mana belum pernah lihat. Ini zaman dahulu masih ada jodoh-jodohan kayak begitu. Zaman sekarang mana ada sih anak muda mau dijodohin sama seorang gadis, atau gadis mau dijodohin dengan seorang pria, lalu ndak tanya mana orangnya, lihat modelnya, lihat fotonya, di Facebook pakai nama apa, di Instagram pakai nama apa. Kira-kira kita tanya semua itu supaya kita mau tahu. Karena mereka selalu bilang begini, kita kan ndak mau beli kucing dalam karung. Iya kan, istilahnya kan begitu. Nah tapi zaman dahulu masih ada dijodoh-jodohkan begitu. Jadi pria ini pergi ke airport dengan wajah yang lencu, lusuh wajahnya. Dia pakai baju yang baik, dia bawa bunga mawar merah, sekuntum bunga mawar merah kemudian dia nantikan, mana sih yang namanya calon istriku ini. Dia mungkin bawa papan nama atau tulis di kertas nama calon istrinya. Kemudian nungguin orang lewat. Satu kali waktu kemudian ada yang nyapa dia. Seorang gadis yang merupakan calon istrinya. Tiba-tiba ketika dia tahu bahwa itulah yang dinanti ini sudah datang, wajahnya jadi semeringah. Hidupnya jadi semangat. Kenapa? Ternyata cantik, Bapak Ibu. Ternyata cantik. Pemikiran dia, wah ini kalau enggak pernah tahu orangnya siapa, enggak pernah dikenalin, enggak pernah lihat foto dan lain sebagainya, pasti yang datang lungset. Ternyata yang datang cantik, Bapak Ibu. Begitu yang datang cantik dan dia tahu ini, berubah, wajah berubah. Semeringah. Wajahnya penuh keceriaan, hatinya semangat, Bapak Ibu. Bunga diberikan, salaman, entah berani enggak pelukan. Tapi kemudian mereka pulang bersama. Dan disitulah Bapak Ibu kita belajar satu hal. Menyembah itu kayak begitu. Kalau kita belum menyembah dan ketemu Tuhan, kayaknya menyembah itu beban. Kayaknya menyembah itu bisa aras-arasan. Apa namanya aras-arasan bahasa Indonesianya? Malas lah, iya.
Masih kurang enak, malas itu tidak tepat sama aras-arasan. Ogah-ogahan, kira-kira begitu ya. Kita kasihan sama teman-teman kita lewat live streaming. Apa itu aras-arasan? Ogah-ogahan. Oke. Tapi kalau kita itu menyembah dan berjumpa Allah di dalam roh, ada kenikmatan. Kita rasakan kepuasan dalam memuji menyembah. Bertemu dia dan berdoa rasanya indah dan nikmat. Tidak lagi terpaksa. Itulah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau saudara memuji Allah, saudara menyembah Allah, pastikan saudara masuk sampai hadirat Allah yang terdalam. Dan rasakan hadirat Allah itu. Sehebat-hebatnya dan sesibuk-sibuknya seorang Raja Daud. Sampai dia itu menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari. Karena hadirat Allah itu begitu luar biasa. Bangun diri saudara menjadi seorang penyembah. Bangun. Saudara mungkin tidak berkhotbah. Anda mungkin tidak mengajar minggu ceria. Saudara mungkin tidak lakukan hal-hal yang lain. Tapi satu yang saudara bisa lakukan. Membangun diri saudara jadi seorang penyembah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Strong worship dimulai dengan hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dalam pujian penyembahan termasuk semua itu. Yang kedua kita lihat bersama-sama, strong worship helps you stand any difficulties. Penyembahan yang kuat itu menolong kita menghadapi segala macam kesulitan hidup. Menolong kita terhadap tantangan hidup. Kalau kita membentengi diri dengan penyembahan yang kuat, waktu terjadi persoalan hidup, tantangan hidup, masalah hidup menyerang kita, kita masih punya kekuatan. Tapi kalau kita itu sudah tidak punya penyembahan, masalah datang dan hantam kita, langsung kita itu kelenger saudara. Kelenger itu bahasa Indonesianya apa? Cari lagi bahasa Indonesia. Ya saudara, kita bisa KO Bapak Ibu. Mari kita hati-hati dalam hal ini. Roh Kudus akan menolong kita saat hadapi tantangan. Bahkan dikatakan dalam Lukas 12 ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini terjadi ketika murid-murid itu dikatakan dibawa ke pengadilan, dianiaya, lalu diadili, lalu harus bicara apa? Yesus bilang, jangan khawatir. Roh Kudus akan memberikan kepadamu kata-kata untuk diucapkan. Dengan pengertian lain bahwa Roh Kudus akan memimpin dan menolong kamu menghadapi segala kesulitan hidup, tantangan hidup. Kadang-kadang ayat ini disalah mengerti oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang masih junior, baru. Baca ayat ini, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Katanya ayat ini buat di mimbar. Jadi khotbah itu enggak usah persiapan, karena Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang akan kamu katakan. Nah itu adalah penafsiran yang keliru 1000%. Karena ayat ini tidak bicara mengenai khotbah. Ayat ini bicara bahwa kalau kita menghadapi tantangan dalam hidup, Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita. Ketika kita mengalami mungkin penganiayaan apapun, kita akan ditolong, disertai untuk bisa menjawab hal-hal yang mungkin sulit terjadi. Jadi sebenarnya ayat-ayat ini bicara mengenai penyertaan Roh Kudus di masa sulit. Nah, Roh Kudus juga akan menolong saat kita berbeban berat. Siapa yang tidak pernah berbeban berat? Semua kita pernah. Pernah tidak dalam hidup ini Bapak Ibu mengalami situasi di mana saking tekanan itu begitu berat dalam hidup, sampai saudara itu mau berdoa aja nggak tahu mau doa apa. Sampai saudara itu mau buka mulut, saudara nggak tahu mau bicara apa. Sampai saudara tidak tahu kalau mau berdoa itu mulai dari mana. Kadang-kadang ada orang konseling kepada saya,
dan bilang, Pak, saya bebannya berat banget. Masalah saya berat banget, Pak. Masalah saya kompleks, Pak. Lalu saya bilang, ya coba dimulai aja. Aduh Pak, saya nggak tahu mau mulai dari mana. Nah ini, kalau orang sudah bilang saya nggak tahu mau mulai dari mana, itu memang benang ruwet. Itu memang persoalannya mungkin berat, besar, tekanannya itu berat, sampai dia tidak tahu bagaimana mulai menceritakan persoalannya. Nah, Alkitab mengajarkan, Roh Kudus akan menolong kita saat menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup. Situasi yang berat, kadang-kadang udah gak bisa berdoa, berat. Roma 8:26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara lihat di dalam ayat ini dikatakan Roh membantu dalam kelemahan. Karena kita tidak tahu bagaimana berdoa kalau sudah mengalami stres, tekanan, depresi, udah nggak tahu mau bicara apa. Pada saat yang seperti itu dikatakan Roh akan berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus yang ada di dalam saudara akan berdoa untuk Allah. Dan itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu, bulan lalu. Ketika tas saya ketinggalan di kereta api. Turun dari kereta api Surabaya, Jogja. Sampai di Jogja naik mobil. Lalu Pastor Jerry tanya, Pak Hani mau makan di mana? Ya, makan di restoran langganan. Saya punya restoran favorit di sana. Begitu saya sebut nama restorannya, saya langsung ingat tas kempit saya yang saya bawa. Saya langsung bilang, aduh tas saya. Saudara tahu, itu stres langsung datang. Karena tas itu saya lihat ke belakang tidak ada. Saya memang lupa di kereta api. Bayangin, di dalam itu duit saya, kebetulan bawa duit beberapa juta. Kemudian ada segala macam di dalam, klik BCA saya di dalam. Lalu kemudian saya punya kamera di dalam, ballpoint saya yang bagus ada di dalam. Dan seluruh kartu kredit card saya, seluruh kartu penting saya, ATM saya, seluruh kartu saya ada di dalam. Saudara bisa bayangkan, disitulah saya tiba-tiba dari orang yang happy langsung saudara stres. Sampai saya itu langsung saya mau ke kereta api, buka pintu mobil Kijang tidak bisa buka. Buka nggak bisa buka. Saking paniknya saudara. Bayangin, masa buka pintu aja nggak bisa. Pintu mobil, saking paniknya. Kemudian saya berjalan dan berjalan dan berjalan. Loyo dengan Asyir, Pak Paulus berjalan. Udah gontai jalannya begini. Bisa doa. Biarpun saya hamba Tuhan berat. Nggak bisa lagi ngarang doa. Ya Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Pemilik langit dan bumi, pencipta langit yang bumi yang demikian indah. Oh gak bisa ngarang begitu udah. Doa saya cuma gini, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus. Sepanjang jalan Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Kenapa? Lah itu kalau hilang, ngurusnya itu repot. SIM, KTP, semua ATM saya. Kemudian seluruh kredit card saya. Oh, kamera saya ada ribuan foto belum saya pindahin. Jadi itu hilang semua bersih. Betul-betul lahir baru. Kalau itu terjadi. Identitas baru saya mungkin. Jadi waktu cari itu gak ketemu. Apalagi Pak Paulus bilang, Pak Hani, kereta apinya sudah pergi ke Bandung. Saya bilang, oh Yesus tolong. Enggak bisa apa-apa, Yesus tolong. Lemes sekali. Memang firman bilang, di mana hartamu berada, di situ kena deh aku.
Lalu diantar masuk saya ke ruang kantor untuk lapor kehilangan. Dan di sanalah kemudian ada seorang ibu dan bapak-bapak yang sedang lihat KTP. Ada tas di pangku, saya nggak kelihatan. Pak Paulus, asyir kita lihat. Dia bilang, ya itu tasnya, katanya begitu. Saya itu masih nggak sadar, masih loyo saudara. Lalu orangnya tanya, siapa namanya? Nggak bisa jawab saya. Yang jawabin Pak Paulus. Hani Layantara, begitu dia. Baru ibunya bilang, aduh Pak, hati-hati lain kali. Baru di situ saudara, hati saya yang sudah jatuh ke tanah berkilo-kilometer di bawah. Naik lagi kembali ke atas, pluk. Baru saya kemudian lihat tas saya baru seger. Tadi nggak kelihatan. Udah buta, udah nggak kelihatan apa-apa. Saking lemesnya. Disitulah saya lihat tasnya balik, seger kembali. Aduh Pak, hati-hati Pak, isinya aduh Pak, barang mahal semua, aduh Pak, hati-hati, lain kali hati-hati. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Ini saya ambilin uang beberapa lembar, saya kasihkan. Ini untuk makan siang ibu sama bapak berdua. Kemudian saya pergi, hatinya segar kembali, bisa kempit dan berjalan, haleluya. Saya bilang sama Pak Paulus, ayo kembali lagi ke kantor tanya, siapa yang menemukan tas saya? Kok ada manusia yang tidak doyan tas saya? Tasnya aja udah mahal, belum lagi isinya, segala sesuatu di dalam. Aduh, banyak itu nilainya. Pak Paulus bilang gak usah lah. Waktu saya makan, telepon berbunyi. Pak Hani, Layantara, iya. Dari mana Pak? Dari PJKA. Iya Pak. Kenapa Pak? Saya mau tanya, apakah barang-barang Bapak sudah kembali kepada Bapak komplit seluruhnya, tidak ada yang hilang? Oh, tidak ada Pak. Bagus sekali Pak. Oh, lalu saya jadi bingung, Pak, Bapak siapa? Saya pimpinan PJKA. Kok Bapak tahu nomor saya? Dia bilang, karena Bapak waktu reservasi, itu mungkin staf Bapak masukkan nomor HP Bapak, makanya saya bisa telepon Bapak. Oh, dilacak itu namanya. Kemudian saya bilang, siapa Pak yang menemukan? Bagian bersih-bersih. Coba bayangin, bersih-bersih. Lihat kamera enggak doyan di dalam? Bolpen bagus enggak doyan? Lihat uang cash sekian juta enggak doyan? Oh, kalau Tuhan enggak jaga hatinya dan membuat dia tidak doyan, itu barang hilang Bapak Ibu. Amin. Mereka akan datang itu pakai kantongan hitam yang besar-besar buat sampah itu loh. Lah itu kalau diambil masuk plung begitu terus dibawa pergi ya udah, betul. Tapi disitulah saya lihat Tuhan itu menolong luar biasa. Oh, dan saya menyembah Allah terus, gak berhenti-berhenti hati saya menyembah Allah. Aduh, tiap kali saya setelah itu mau pergi lagi, barusan saya pergi lagi ke Jogja, Ibu Agnes bilang hati-hati tasmu. Iya. Semua yang ikut saya, Pak Hani hati-hati tasnya, semua selalu. Iya saudara. Tapi disitulah saya melihat Tuhan itu nolong. Roh Kudus itu menolong di saat tertekan. Doanya cuma bilang apa? Yesus tolong, Yesus tolong, gak bisa yang lain. Tapi di situ pertolongan itu sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari hidup itu penuh Roh Kudus tiap hari. Karena kita tidak pernah tahu kapan tantangan datang, kapan masalah datang. Kita tidak pernah tahu kapan kesulitan itu menghantam hidup kita. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa dikuatkan. Kita bisa bertahan. Kita bisa mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus hidup dan penuh dengan Roh Kudus dan selalu harus ada yang namanya penyembahan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga kita lihat bersama-sama bagaimana membangun akan penyembahan. Lalu kalau sudah punya penyembahan yang baik, apa yang akan terjadi dalam hidup? Strong worship helps you to win others. Penyembahan yang kuat menolong kita memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan inginkan. Nyembah, hidup kekristenan itu jangan dinikmati sendiri. Banyak orang hidup jadi orang Kristen hanya menikmatinya sendiri. Yang penting aku selamat,
istriku selamat, anak-anak selamat, papa mama selamat, mertua selamat, cukup. Yang lainnya urusannya sendiri-sendiri. Oh, banyak orang Kristen hidup dengan pemikiran yang seperti itu. Salah Bapak Ibu. Kita itu kalau sudah memuji menyembah Allah, maka kita akan dipimpin Roh Kudus untuk hidup menolong orang lain dekat kepada Allah. Penyembahan itu mengubahkan kehidupan kita. Seperti yang tadi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 itu. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi tadi itu Ananias itu takut berangkat itu ketemu Saulus. Tuhan kasih firman ini, pergi. Orang itu sudah aku pilih untuk memberitakan kabar baik, memberitakan namaku pada bangsa lain. Nah setelah pergi, didoakan, lalu Saulus mengalami apa? Penuh Roh Kudus. Nah ini, penuh Roh Kudus, hidup bergaul dengan Roh Kudus, lalu dipakai Tuhan. Kita tidak bisa melewati rangkaian proses yang seperti ini kalau memang betul-betul kita mau hidup dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Penuh Roh Kudus mah harus. Murid-murid mengalami lidah-lidah api waktu mereka berdoa setelah Yesus naik ke sorga. Itu membuktikan proses ini tidak boleh dilewati. Kalau tidak kita akan melayani Tuhan dengan daging, bukan lagi dengan roh. Penyembahan itu mengubahkan hidup orang lain. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan begini oleh Paulus, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini terjadi pada Paulus. Aneh, orang yang dahulu memusuhi Injil, memusuhi Yesus Kristus, memusuhi yang namanya kekristenan, sekarang bisa bilang begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau bukan dirubah oleh Roh Kudus, bagaimana mungkin? Amin Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini bahwa ternyata setelah orang itu dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan hidup dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia tidak akan rela orang lain tidak mengalami apa yang dia alami. Lalu pertanyaan saya buat semua kita adalah begini, apakah hidup kekristenan saudara membuahkan sesuatu, menghasilkan sesuatu? Atau hidup kekristenan saudara masih untuk diri sendiri, belum menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Allah? Apakah hidup kekristenan saudara masih begini, minta sesuatu kepada Allah? Atau hidup kekristenan saudara adalah sudah mempersembahkan sesuatu kepada Allah? Mari di dalam kehidupan saudara dan saya kita pelajari bahwa ini sesuatu yang penting. Bahwa orang dipenuhi Roh Kudus bukan sekedar supaya basah roh, supaya bisa lihat penglihatan, supaya mungkin bisa dapat marifat dari Allah. Marifat itu artinya diberikan pengetahuan yang tadi dia nggak tahu. Bukan itu, atau dapat karunia kesembuhan, karunia mujizat, tapi semua itu dia alami untuk supaya dia bisa membawa orang lain, memimpin orang lain kenal Tuhan. Ini maksudnya. Nah mari di dalam hidup saudara dan saya, penyembahan kita harus meningkat. Tapi juga di dalam kehidupan kita, kita harus belajar bahwa hidup ini jadi Kristen bukan sendirian. Amin. Jadi Kristen harus bisa kita menolong orang lain datang kepada kebenaran. Menceritakan kasih Yesus. Menceritakan kebenaran. Karena nanti saudara naik ke surga, Tuhan akan tanya satu hal.
apa yang sudah kau lakukan di atas muka bumi? Sudahkah engkau memberitakan namaku? Berapa banyak jiwa yang engkau bawa kepadaku? Itu akan ditanya. Jangan sampai saudara bilang, saya nggak ngapa-ngapain di bawah. Mari belajar bahwa hidup kekristenan adalah supaya saudara dan saya memenangkan jiwa. 3 hal ini penting Bapak Ibu. Kita belajar mengenai strong worship. Penyembahan yang kuat hanya datang dari Roh Kudus. Tidak akan bisa. Dulu saya hidup SMP kelas 2 penuh Roh Kudus. Pulang sekolah celana pendek, ambil gitar nyanyi nyembah di ruang tamu. Bisa nyembah sejam, bisa 2 jam, begitu. Nggak ada yang suruh. Baca Alkitab, dulu nggak suka bawa Alkitab ke gereja itu. Duduk paling depan tapi tidak pernah bawa Alkitab. Itu kan nekat. Lah kalau dilihat pendeta dari atas mimbar gimana? Mari kita buka Mazmur 112. Semua buka, saya nggak buka. Ngeliatin dia aja. Pendetanya diliatin, begitu. Tapi waktu penuh Roh Kudus berubah. Bawa-bawa sendiri. Di rumah, baca-baca sendiri. Gak ada yang targetkan, baca-baca sendiri. Gak ada yang suruh, baca-baca sendiri. Semua oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kita di saat-saat yang sulit. Banyak kali saya alami Roh Kudus tolong. Gak bisa dihitung. Di dalam masa-masa yang sulit. Begitu banyak kali saya ditolong Roh Kudus. Pernah satu kali waktu saya dan Ibu Agnes belum menikah, masih pacaran. Naik mobil dari Bandung, mau pergi ke rumah Ibu Agnes punya mama. Jadi kita naik mobil, udah kasih tahu supirnya agak ugal-ugalan, anak muda. Saya dan Ibu Agnes duduk di belakang, dia di depan. Naik mobilnya Bu Agnes, dia punya mobil bagus waktu itu BMW. Udah, jangan ngebut-ngebut. Udah, kita kadang-kadang capek tidur, ngantuk ya. Tikungan, itu nggak lihat tikungan, belok aja dia itu. Ngambil jalur orang depan punya. Jalur seberang jalan punya itu selalu diambil. Saya kan masih pacaran, halus jadi Bapak Ibu. Mas, kalau nggak kelihatan jangan nyalip. Ini tikungan, udah dihalus-halusin nggak bisa Bapak Ibu. Satu kali waktu bener. Bus di sebelah kiri, lalu dia ambil sebelah kanan, jalur orang depan punya, masukin. Tiba-tiba jeep muncul dari sana, kencengnya luar biasa. Jalan begitu sempit, kiri kanan itu sawah itu loh Bapak Ibu. Jalan cuma 2 itu. Waduh, begitu lihat begitu saudara, refleks saya sama Bu Agnes cuma bisa teriak Yesus. Karena mobilnya udah begitu dekat. Ini bus gak mau berhenti. Dia juga gak berhenti, gak ngerem, gak ngapain. Sama-sama kenceng. Ya ini kan pasti nabrak ini ceritanya. Orang mau kawin disuruh tabrakan. Jadi saya bilang, tiba-tiba aja itu. Sama Ibu Agnes, kita gandengan tangan, teriaknya cuma satu. Yesus, sambil merem, sambil nunggu, cebruak, begitu. Ditunggu-tunggu, Yesus, gak berani lihat saudara. Ini pasti tabrakan, gak ada jalur lain. Kita ngambil jalurnya orang masalahnya. Ditunggu-tunggu kok gak kena. Harusnya udah kena, kok gak kena. Jangan-jangan udah di sorga nih. Buka mata, hilang mobilnya. Saya langsung lihat ke belakang. Loh, jeepnya di sana. Saya bilang gak masuk akal nih. Gimana tadi caranya lewat? Apakah base-nya itu dikecilin terus dibesarin? Atau mobil saya yang dikecilin, dibesarin? Sampai hari ini saya nggak tahu. Gimana itu bisa lewat? Yang penting lega. Hidup masih di bumi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong dengan sangat luar biasa. Itu ajaib buat saya. Serius. Karena di sebelah itu sawah. Jadi satu-satunya jalan hanya kalau dibanting setir ya masuk sawah lah kita. Tapi kenapa enggak? Dia juga enggak, base juga enggak, kami juga enggak. Loh, aneh. Enggak mungkin. Saya ini setir mobil dari
Saya dari SD udah setir mobil Bapak Ibu. Iya, papa saya aja nggak tahu. Iya, saya kelas 3 SD udah setir mobil Bapak Ibu. Kelas 3 SD. Kenapa? Duduk di pangkuannya supir. Ngegas, ngerem saudara. Kadang-kadang pegang begini. Ya kan? Kelas 5, kelas 6, oh udah setir mobil saya. Jadi saya tahu ukurannya itu. Itu pasti nabrak, gak mungkin gak. Tapi lolos. Itu ajaibnya Tuhan. Strong worship menolong kita memenangkan jiwa. Ayo cari jiwa. Bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan keselamatan itu berhenti di dalam diri saudara. Tongkat estafet harus kita serahkan pada orang lain untuk mengalami Yesus di dalam hidup ini. Baru dengan demikian, pemujian kita, penyembahan kita, itu sungguh-sungguh luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.